Ta'ala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hasil pelatihan dari Ustadz Ahmad Arqom. Beliau adalah founder dari lembaga pelatihan kepribadian Trusko yang terkenal. Minimal ada 4 kaidah dalam mendidik anak. Minimal ada 3 kaidah dalam mendidik anak. Jadi the power of anak ya. Yang pertama, an-nasu atba'an man ghalaba. Manusia itu cenderung akan mengikuti siapa yang kuat. Di sini maksudnya lebih solih, lebih pintar dan lebih banyak jasanya terhadapnya. Tentu seorang anak pasti melihat ya ayahnya, orang tuanya itu lebih kuat, lebih soleh, lebih pintar dan lebih banyak jasanya terhadap orang tua tadi. Nah, oleh karena itu kita kalau ingin mendidik anak ya, bila sholat 5 waktu sehari, maka orang tua harus tambahkan dengan sholat sunnah untuk memperkuat ya. Nah, bila anak baca Quran 1 lembar, maka orang tua harus 2 lembar. Minimal 5 lembar lah orang tua gitu. Jadi anaknya baca selembar, orang tuanya malah nggak baca gitu. Nah, ini. Bila anak bisa matematika dasar, orang tua harus berusaha jauh lebih memahami, yaitu matematika berkembang. Kan ada dasar, ada berkembang ya. Maka ketika anak melihat orang tuanya ternyata punya segala sesuatu yang lebih dibanding dirinya, baik itu dalam bentuk ibadah ataupun ilmu pengetahuan, mau tidak mau anak akan menjadi segan dan respect terhadap ucapan kita akan membekas di hatinya. Pengen jadi anak yang rajin sholat tepat waktu, orang tua harus rajin diri sholat tepat waktu terlebih dahulu. Ini jangan kita pengen anak kita rajin sholat tepat waktu, kitanya nih. Jangan bisa bilang nak sholat sudah azan, tapi setelah itu orang tua malah asik nonton sinetron. Jadi kita sebagai orang tua itu harus menjadi teladan ya. Teladan. Apalagi anak antum masih kecil tuh. Terkesan namanya golden apa? Golden child. Golden egg ya. Ya, tahun-tahun emas ya kita harus anak kita bawalah ke masjid. Ke masjid Majlis Taklim. Dulu anak saya bawa liko terus tuh yang namanya Hafidz Ridho itu. Alhamdulillah jadi kader. Karena harapannya tuh golden itu kan. Oh, ingat ya abinya ini dulu. Gitu. Ini prinsip yang pertama ya, seorang anak itu akan ikut apabila orang tuanya juga menjadi teladan. Yang kedua, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu, maka orang lain akan berbuat baik padamu. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, maka orang lain akan berbuat baik kepadamu. Nah ini. Dalam konteks pendidikan anak kita, jika kaidah ini dibalik, mengapa anak tidak mau berbuat baik kepada orang tua? Ya, bisa jadi karena sang anak tidak melihat kita sebagai orang tua yang mau memperbaiki diri.
Jadi anaknya nggak mau berbakti sama kita. Pertanyaannya sekarang, apakah sudah maksimal kita memperbaiki diri? Jika belum, mungkin itulah yang menyebabkan anak tidak mau nurut pada kita. Ada sebuah kisah dari seorang sahabat. Sahabat ini aku lihat begitu disegani oleh anaknya. Ketika aku tanya apa rahasianya, sambil tersenyum, ia menjawab, "Gak ada rahasia khusus sih. Tapi dari sejak anakku lahir, aku punya kebiasaan tidak pernah sekalipun ngentut atau buang air atau buang angin atau ngupil di depan anak." Kita kadang ya, biasanya kita ya. Mungkin dengan mendengarkan ini kita mau berubah ya. Kita jangan sampai merokok di depan anak murid gitu. Ngobrol atau apa gitu di depan. Sederhana banget, tapi dampaknya begitu luar biasa. Betapa hal-hal kecil yang sering kita lakukan, sering kita abaikan, ternyata bisa berpengaruh pada hormat tidaknya anak kepada orang tua. Nah, sekarang kita tanyakan pada diri sendiri, betapa sering kita brot ya. Di depan anak tanpa sugan atau garuk-garuk ketiak tanpa mempedulikan anak melihat tingkah laku bapaknya atau emaknya. Kita bahkan menganggap hal itu sebagai lelucon. Hasilnya anak akan memandang diri kita rendah. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, sebelum mendengar kajian ini aku termasuk orang tua yang seperti itu. Tapi setelah mendengar kajian ini aku akan berhenti melakukan hal yang lebih baik. Ayo bareng-bareng memperbaiki diri, karena cita perbaikan bukan hanya membuat diri kita menjadi lebih nyaman, tapi membuat orang lain juga senang. Yang terakhir, khidmatul mar'i biqadri ma yusinuhu. Nilai seorang itu sangat ditentukan oleh berapa banyak kebaikan yang bisa ia kerjakan. Keterlibatan kita dalam membersamai anak saat ia punya masalah akan berpengaruh besar pada sikap hormat anak kepada orang tua. Dengan selalu membersamai anak, terutama ketika ia tertekan oleh suatu hal, maka anak akan merasakan bahwa dia tidak sendiri. Dia punya tempat curhat, dia punya sahabat, dan dia punya cinta pertama di dunia ini, yaitu ayah dan ibunya. Dan bila anak sudah merasakan hal ini, insya Allah ia tidak akan berbuat sesuatu yang bakal mengecewakan orang tuanya. Izinkan aku mengulang kisah Nabi Yusuf dan ayahnya, yaitu Yakub. Dan semoga dari kisah ini kita dapat melihat betapa kesolehan orang tuanya, terutama seorang ayah, mampu mengeluarkan anaknya dari jeratan kemiskinan, kemaksiatan. Kisah ini kita bisa baca secara lengkap dalam surat Yusuf. Di sini aku mau paparkan poin pentingnya aja. Saat Nabi Yusuf dijebak di dalam sebuah kamar oleh istri sang raja, istri raja itu sungguh cantik jelita, badannya seksi, tinggi, mempai, rambutnya lurus terurai, semua orang tergila-gila padanya. Bahkan orang sesoleh Yusuf pun tak kuasa menahan tarian nafsu syahwat ketika digoda untuk berzina oleh sang ratu. Marilah mendekat kepadaku, desah perempuan cantik itu. Berdua di dalam kamar yang sunyi membuat Nabi Yusuf sudah kehilangan akal sehat, otaknya telah tersumbat hawa nafsu. Di dalam surat Yusuf ayat 24 digambarkan dengan detailnya, sungguhnya perempuan itu sudah ingin sekali berzina dengan Yusuf, dan Yusuf pun juga punya keinginan yang sama padanya. Lalu apa yang membuat Yusuf akhirnya selamat dari rayuan maut wanita itu? Jawabannya adalah dia ada di keterangan selanjutnya, ayat selanjutnya, bahwa dia melihat tanda dari Tuhannya. Demikian kami palingkan keburukan dan kekejian dirinya. Sungguh Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Yang jadi pertanyaan penting adalah tanda apa yang diberikan
Allah kepada Yusuf hingga beliau bisa selamat dari lilitan tali nafsu yang begitu kuat. Para ahli tafsir Quran menjelaskan bahwa sang ayah lah tanda yang dimaksud. Jadi ingat ayahnya gitu. Ketika itu ayahnya mendidiknya dengan lembut. Tiba-tiba beliau melihat Nabi Yusuf. Tiba-tiba beliau melihat Nabi Yakub ayahnya itu di samping pintu dan berteriak Yusuf. Itu. Jadi ada hubungan batin ya. Nah itu. Yusuf katanya. Dalam adat di daerah tinggal Nabi Yusuf menggigit jari tangan, lalu simbol kecewaan dan kemarahan. Maka kembalilah kesadaran Nabi Yusuf sehingga beliau segera keluar kamar meski sempat ditarik bajunya dari belakang oleh sang ratu yang hatinya masih dipenuhi hawa nafsu. Betapa kesolehan seorang ayah dapat menyelamatkan anaknya dari perbuatan keji. Padahal kita tahu Nabi Yusuf berpisah dengan ayahnya ketika masih kecil karena dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya dan ditemukan oleh pedagang budak dan dijual ke Raja Mesir. Selama bertahun-tahun Nabi Yusuf putus kontak dengan Nabi Yakub ayahnya. Zaman itu belum ada yang namanya WA, belum ada yang namanya video call, nggak ada. Lalu mengapa Nabi Yusuf berkesan dan punya pengaruh kuat di hati Nabi Yusuf? Lalu kenapa Nabi Yakub berkesan dan punya pengaruh kuat di hati Nabi Yusuf? Jawabannya adalah kesolehan. Ya karena kesolehan sang ayahlah yang menyebabkan sang anak dalam masa perpisahan mereka Nabi Yakub tak berhenti berdoa khusus untuk keselamatan Yusuf. Sekarang seberapa kesolehan kita beribadah? Seberapa sering kita mendoakan anak kita? Semoga dengan kesolehan dan doa-doa yang selalu melangit untuk sang anak membuat buah hati kita menjadi anak yang dapat menyejukkan mata dan hati bagi orang tuanya. Wallahu a'lam. Saya kalau membaca kisah Yusuf selalu menangis. Kalau membaca surat Yusuf selalu menangis. Nah, di situ indah sekali ceritanya bagaimana keluhuran akhlak daripada Nabi Yusuf, keluhuran akhlak Nabi Yakub itu. Sungguh luar biasa ya. Dari itu kita harus cobalah sering-sering membaca surat itu agar hati kita itu lembut. Insyaallah. Bagaimana harusnya Yusuf itu harusnya marah besar kepada saudara-saudara yang telah membuang. Tapi Yusuf memeluknya dan memohonkan ampun kepada Allah. Hari ini tidak ada. Saya mohon ampun. Seluruh saudaranya dimintakan ampun. Seharusnya Yusuf marah besar gitu. Dan Yusuf itu berkuasa waktu itu kan. Luar biasa ya akhlak beliau itu. Jadi membuat kita itu terenyuh. Hati kita menangis. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.